Kisru donasi 1,5 miliar dengan Agus Salim, korban penyiraman air keras hingga menyebabkan matanya buta, yang berkepanjangan membuat Novianti Pratiwi yang sebelumnya hanya muncul lewat pesan suara, siang tadi akhirnya muncul di hadapan publik dan angkat bicara. Ia lalu mengklarifikasi dan menjawab semua tuduhan dan langkah hukum yang dilakukan pihak Agus Salim belakangan ini, termasuk terkait langkah Agus yang telah membuat laporan polisi atas dirinya dengan dugaan pemerasan disertai pengancaman di Polda Metro Jaya. Lantas, seperti apa penjelasan Novi terkait kronologis pemindahan uang dari rekening Agus ke rekening yayasan miliknya? Benarkah tudingan pihak Agus disertai adanya dugaan pemaksaan dan pengancaman hingga dugaan pemerasan? Terkait langkahnya dalam menangkis tudingan pihak tertentu bahwa dirinya diduga menggunakan narkoba dengan telah melakukan tes urin, namun dinilai belum cukup, bahkan ditantang melakukan tes rambut oleh pegiat media sosial, Tengku Zanzabella untuk membuktikan dirinya bersih dari narkoba. Lantas, seperti apa respon Novi terkait tantangan tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru donasi untuk Agus Salim sebesar 1,5 miliar rupiah versus Novianti Pratiwi kini berujung menjadi polemik yang panjang, pelik, dan menjadi sorotan publik. Kisru tersebut berujung pada laporan polisi oleh pihak Agus atas Novi. Setelah laporan polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober, pihak Agus kembali membuat laporan polisi atas Novi dengan tuduhan pidana diduga melakukan pemerasan disertai ancaman. Tuduhan ini dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara maksimal selama 4 tahun. Bahkan disebutkan oleh pihak Agus, bahkan akan ada laporan polisi susulan atas Novi. Lalu seperti apa Novi menjelaskan duduk perkara terkait uang donasi dari masyarakat yang sempat masuk ke rekening Agus dan kini sudah berpindah ke rekening yayasan milik Novi? Benarkah pemindahan uang tersebut memang terjadi dugaan adanya paksaan, pengancaman, pemerasan dan intimidasi seperti yang dituduhkan pihak Agus dalam laporan polisinya? Itu saudari W itu meminta saya dan tim melalui DM Instagram atas nama Pratiwi Novianti Rio. Dia meminta bantuan untuk di-up ke media terkait kasus penyiraman air keras yang menjadi korban adalah Mas Agus dan adanya permohonan juga agar dibantunya open donasi ke yayasan kami. Tanggal 6 September, saudari W masih mengechat Instagram saya dan juga admin saya terkait kunjungan ke rumah Mas Agus itu belum terrealisasi karena saya jujur masih banyak kegiatan pada saat tanggal tersebut untuk membantu ODGJ di luar kota, di luar daerah. Masih mengechat sampai saya datang itu di tanggal 12 September 2024. Nah, saya di situ bertemu dengan Mas Agus. Ya jujur secara keadaan saya melihat kondisinya pertama kali sangat memprihatinkan karena luka bakar sekujur tubuh dan kondisinya waktu itu baru banget keluar 1 hari dari rumah sakit. Karena waktu itu posisinya kita pulang dari rumah Mas Agus itu sudah larut malam. Saya tanggal 13 Septembernya
melakukan apa donasi di Instagram saya untuk pengobatan Mas Agus. Terus 13 September kita melakukan open donasi, dan pada saat tanggal 14 kita meng-up di YouTube saya gitu, supaya apa? Supaya masyarakat bisa bantu lebih luas lagi, karena kondisi Mas Agus pada saat itu butuh sekali penanganan yang cepat untuk operasi matanya. Tuh. Dan tidak lupa juga SOP dan rules dari kami, yaitu terkait izin tayang. Jadi setiap saya selesai syuting, selesai wawancara, saya tidak lupa untuk meminta izin tayang oleh keluarganya. Jadi yang menandatangani adalah keluarga dari Mas Agus, yaitu Mbak W dan juga Mbak. Dan saya menyampaikan bahwa ini akan ditayangkan ke YouTube dan mereka pun tidak adanya masalah gitu. 3 September saat tim Tenopi secara di balik layar itu mengantarkan Mas Agus dan keluarga ke rumahnya Bang Densu, karena lokasi podcastnya Bang Densu kan di rumahnya ya, di Jakarta Barat. Nah di sini teman-teman bisa lihat bahwa publikasi yang memang kita sepakati antara Tenopi dengan Bang Densu itu adalah di sesi terakhir podcast itu nanti akan ada penyebutan penggalangan dana gitu ya, untuk pengobatan Mas Agus, yang dimana mungkin kita dapat informasinya ya kan, Bang Densu kurang biasa melakukan hal itu di podcastnya ya, tapi akhirnya beliau setuju ya, alhamdulillah kan. Nomor rekening donasi ini dicantumkan, tapi di sini teman-teman rekan-rekan media bisa lihat saat kita komunikasi dengan Bang Densu itu memang Tenopi menyarankan itu rekeningnya. Ini di tanggal 7 ya, di tanggal 7 kita minta mutasinya, di situ ada keterangannya. Dari sisi keluarga menyebutkan bahwa ada kesulitan karena kartu yang dimiliki itu jenisnya tidak memungkinkan untuk cetak dari m-banking, jadi sehingga harus Mas Agus yang datang. Kenapa harus Mas Agus? Karena mereka sebelumnya sudah coba pakai surat kuasa ya, itu nggak dikasih sama bank walaupun ada istrinya. Ya, jadi di sini masih menggunakan BPJS. Nah, di tanggal 8 akhirnya Mas Agus itu ke bank, ditemenin sama kuasa hukumnya dari Pos Bakum yang mengurus pidananya perkara Mas Agus dengan Mas pelaku, itu ke bank dan akhirnya didapatkan mutasi yang dimaksud. Nah, selanjutnya mutasi itu 1 hari kemudian mungkin baru dikirim ya ke saya, dan saya cek di mutasi itu. Mungkin teman-teman media juga udah pernah dengar ya di YouTube, di situ ada beberapa kali transaksi mulai dari tanggal 27 September kalau nggak salah. Itu 5 kali sampai tanggal 3 atau tanggal 5 Oktober, 5 kali ke rekening istrinya, 2 kali ke rekening Mbak V tadi, 1 kali ke rekening kakaknya Mas Agus. Jadi alirannya seperti ini menurut hemat kami gitu kan, dengan donasi yang sebesar itu, sedangkan mereka juga masih mengupayakan menggunakan layanan BPJS yang mana memang bagus, BPJS bagus, cuma memang itu tadi dengan kapasitas nasional mungkin banyak antrian. Seharusnya perpindahan uang sebanyak 50 juta dari transfer ini kan mereka bisa gunakan jalur pribadi ya kalau menurut logika kita. Itulah yang kita tanyakan. Lalu
ketiga transfer itu, ketiga rekening penerima ini, kita juga mintakan pertanggungjawabannya masing-masing, bagaimana ini duitnya untuk keperluan apa gitu kan. Sedangkan pengobatan masih BPJS gratisnya. Nah, selanjutnya di 11 Oktober transparan, karena sekali lagi itu amanah yang nantinya saya bakal ditanyain sama donatur. Tenovi, sudah apa itu donasinya, untuk apa, sudah belum melakukan operasi dan lain-lain. Dan pada saat akad pertama adalah untuk operasi kesembuhan dari mata Mas Agus ya. Di awal video sampai akhir saya masih menanyakan terkait donasi. Mereka menjelaskan donasi yang keluar itu hanya di split awalnya gitu, karena ATM beliau adalah rusak katanya ya, rusak. Terus takutnya butuh donasi besar, jadi bisa di backup sama istrinya katanya gitu. Itu pengeluaran besar. Terus saya menanyakan, jadi uang yang di istrinya itu masih utuh? Masih. Semuanya yang di split masih utuh? Masih. Katanya statementnya seperti itu. Sampai Mas Giri telah datangnya, akhirnya Mas Giri datang, tidak ada pembahasan terkait donasi yang keluar juga. Pada saat di jalan ya Mas, kita baru berbicara terkait uang yang 90 juta itu udah ditanyakan belum? Ya. 95,8 sekian lah ya. Sudah ditanyakan belum? Terus saya bilang, donasi apa, uang apa gitu, saya nggak tahu soal 90 juta sekian itu. Ternyata uang 90 juta sekian pernyataannya adalah untuk bayar hutang rumah gitu. Ya, sekali lagi dijelaskan pada saat ditanyakan untuk bayar hutang rumah. Dan di situ jujur saya kaget karena apa ya, saya di sini meminta tolong ya, meminta tolong. Terus saya juga merasa ini adalah tanggung jawab saya, prioritas Mas Agus adalah untuk operasi matanya agar segera bisa melihat seperti sedia kala. Walaupun misalnya ada terkendala sedikit, seenggaknya dia masih bisa melihat dengan satu mata. Awalnya kan saya tahu dia hanya bisa pertahankan satu mata aja gitu. Terus untuk uang Mas Agus alhamdulillah masih aman ya, bukan masih aman, emang masih utuh sesuai dengan nominal pada saat ditransferin gitu. Tapi ada 5 juta yang sekian yang sudah dipakai untuk pengobatan Mas Agus juga. Bahkan harusnya hari Senin kemarin Mas Agus itu ada pengecekan kontrol. Hari Jumat harus ada operasi, harusnya Mas operasi kelopak mata. Jadi Senin itu dia tidak datang, kita reschedule di hari Selasa, masih nggak datang juga. Kita juga sudah menanyakan gitu ke istrinya Mas Agus terkait kenapa hari ini nggak datang, boleh nggak dikonfirmasi sama kita ada kendala apa gitu, atau nominalnya berapa, kita akan siapkan dana tersebut untuk operasi mata Mas Agus. Tapi sampai detik ini belum ada respon yang kita harapkan. Yang jelas di sini saya mau sampaikan, yang saya lakukan adalah menjaga amanah dari para donatur. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus ya. Itu uang nggak sih kemana-mana ya. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Karena tanggung jawab saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Saya cantumkan juga, saya kasih ya, mutasi dari yayasan kami yang jumlahnya masih ada. Dan mungkin saya sedikit jelaskan juga ya, kalau misalnya akan ada pengauditan, bukan saya menantang tapi saya siap, saya menjalankan SOP yang ada. Dan ini juga saya sudah siapkan mutasi rekening saya pribadi gitu. Dan kalau mau minta rekening mutasi asisten saya atau orang yang bekerja sama saya siap untuk melakukan hal tersebut itu sesuai dengan apa yang mereka mintakan. Pihak Agus Salim selama ini mengklaim bahwa donasi yang sudah masuk ke rekening miliknya adalah mutlak menjadi haknya. Nilainya sekitar 1 miliar rupiah,
lebih besar dari jumlah yang masuk melalui rekening yayasan milik Novi yang hanya sekitar 500 juta rupiah. Karena itu, pihak Agus mengklaim bahwa Agus berhak menggunakan uang donasi dari masyarakat banyak tersebut untuk keperluan apapun. Namun, Novi justru memprotes karena ia menilai Agus tidak menggunakan uang donasi secara tepat. Dan berujung Novi meminta uang tersebut ditransfer ke rekening yayasan sosial yang dikelolanya tanpa merasa memaksa Agus. Namun di sisi lain, Agus merasa dizolimi Novi karena diduga ada unsur pemerasan disertai ancaman terhadap diri Agus saat mempertanyakan uang tersebut. Di mana hal itu berujung pada laporan polisi oleh pihak Agus atas Novi di Polda Metro Jaya. Adapun pasal yang menjerat Novi adalah dugaan pidana pemerasan disertai pengancaman. Lantas, seperti apa Novi menanggapi laporan polisi Agus kesekian kalinya ini atas dirinya? Kita akan sajikan, akan tapi kita tidak dapat sajikan secara terbuka seperti ini karena menyangkut data pribadi seseorang, kita tetap menghormati. Akan tapi kita akan sajikan karena terakhir dan kita sama-sama mengetahui saat ini kuasa hukum dari Mas Agus telah melaporkan Novi atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan juga dugaan tindak pidana pemerasan seperti itu. Akan tetapi memang kita barulah saat ini kita berbagi peristiwa hukum yang telah terjadi karena kita mengumpulkan data-data terlebih dahulu karena kita tidak mau menyampaikan ataupun menyanggah apapun itu namanya tanpa kita didukung dengan bukti-bukti, data-data dan kemudian saksi-saksi sebagai fakta hukum dari perkara ini, dari peristiwa ini, seperti itu. Jadi mungkin guna menyingkat waktu, mungkin itu saja gambaran umum yang akan kami sampaikan. Moderator, habis ini agendanya apa? Tanya jawab. Tanya jawab selanjutnya. Tanya jawab selanjutnya mungkin nanti ada dari rekan-rekan yang rekan-rekan advokat yang mensupport Novi yang sedemikian rupa memberikan pendapat di platform media sosial juga untuk memberikan pendapatnya dalam hal ini. Nanti ada perwakilan dari rekan-rekan yang akan menyampaikan. Jadi sih dengan proses ini berjalan, kita ikuti aja sebagai warga negara Indonesia yang baik. Apapun itu, saya hanya berharap Mas Agus untuk melanjutkan pengobatannya sesuai dengan rencana tindakan awal. Mau saya dilaporkan pasal apapun saya terima dan saya jalani. Sekali lagi mohon maaf, bukan saya menantang, tapi saya di sini hanya bisa menerima semuanya gitu. Tapi sekali lagi semoga Mas Agus mungkin melihat dan mendengar, nanti menghubungi kami kapanpun itu untuk pengobatan yang harus dijalani. Itu aja. Baik, terima kasih. Mungkin itu statement dari Novi. Mungkin sesi berikutnya. Tetapi ada tuduhan lagi katanya untuk membuktikan itu semua untuk tes rambut. Itu sih seperti apa tanggapan Angga? Mungkin kalau untuk proses saya serahkan ke Om Brayonnya proses hukum. Baik, terima kasih. Terkait dengan proses hukum yang terjadi sebagai warga negara yang baik, pastinya Novi akan siap hadir apabila terdapat undangan, baik itu sifatnya klarifikasi ataupun panggilan terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Mas Agus. Pertama, terus kedua, terkait dengan adanya upaya-upaya hukum yang akan dilakukan Novi. Seperti itu mungkin pertanyaannya. Iya, apakah akan laporan balik? Laporan balik maksudnya? Iya. Iya.
Tenovi ini sekarang lagi berpikir bagaimana caranya Mas Agus ini mendapatkan pengobatan terbaik. Dia nggak berpikir untuk bikin laporan balik, ya. Itu bukan substansi dan materi utama. Kenapa? Karena materi utama ini gimana pengobatan Mas Agus bisa dijalankan dengan baik. Itu poinnya. Di tengah kisru uang donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim, muncul pula rumor miring atas sosok Novianti Pratiwi yang dituding jika masa lalunya diduga pernah menggunakan narkoba. Menanggapi tuduhan tersebut, Novi sempat membantahnya dan menunjukkan hasil tes urin yang memperlihatkan hasil yang negatif. Namun menurut salah seorang pegiat sosial media yaitu Tengku Zanzabella, tes urin saja tidak cukup untuk membuktikan bersih atau tidak dari narkoba. Melainkan kalau Novi memang berani, ia juga harus melakukan tes rambut agar Tengku Zanzabella benar-benar semakin yakin bahwa Novi memang bersih dari zat barang haram tersebut. Di mata Tengku, Novi tidak perlu gerah jika masa lalunya dipertanyakan. Karena ia saat ini bergerak di bidang kemanusiaan, maka perlu juga diketahui masa lalunya. Lantas, seperti apa pula Novi siang tadi menanggapi tantangan pegiat sosial media tersebut? Saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan. Ini nomornya 144 dan akan langsung diserahkan. Saya habis dari Balai Kesehatan Penerbangan untuk meminta story dari 2012 sampai 2020. Terakhir saya medical check up itu bulan Maret dan saya resign di bulan November. Tidak pernah memiliki story atau ada masalah terkait penggunaan obat-obat terlarang ya guys. Saya tidak pernah menggunakan itu. Ini hasilnya negatif. Ini baru kemarin loh ya. Kalau lu tes urin saja itu tidak cukup, coba tes rambut. Terus dibilang jangan bawa-bawa masa lalu. Kenapa tidak boleh membawa masa lalu? Dia bergerak di bidang sosial, di bidang kemanusiaan. Kalau dia saja head on, ya, ngomongnya aja R-nya udah susah banget karena keberatan vinir menurut gue. Terus banyak lagi permak-permakan, itu setelah apa? Hah? Kenapa harus takut kalau kita dihujat netizen, sedangkan kita di posisi yang benar, kita membela korban. Si Novi itu pun sebagai petugas kemanusiaan, dia merepost kok orang-orang yang ngata-ngatain si Agus. Bahkan menurut saya, harusnya Novi dan penggemarnya ini adalah orang yang paling bertanggung jawab ketika banyaknya nanti terjadi penyiraman air keras kepada orang lain. Kenapa? Karena pendukung Novi ini banyak sekali menormalkan kejadian itu. Karena saking mau membelanya Novi, mereka bilang, baguslah si Agus itu disiram air keras. Dibebaskan aja orang yang menyiramnya. Menurut saya ini udah keterlaluan. Tidak bisa dimaafkan. Orang mau bilang apapun juga tentang Novi, katanya pecandu narkoba dan lain sebagainya, silakan. Ya. Ada nantinya ada upaya-upaya pembuktian untuk itu. Dia ini mantan pramugari dari tahun 2012 sampai 2020. Anda tahu pramugari bagaimana? Tiap 6 bulan sekali medical check up. Dari kedua 6 bulan ada random medek. Kalau long stay apa? Kalau speed duty, oke. Jadi kalau misalnya dia harus stay di kota segala macam, besok mau terbang langsung random medek. Boleh dicek langsung ke rekan-rekan ke pusat medical check up yang terafiliasi untuk flight attendant dan pilot di mana sih? Di Balai Kesehatan Perhubungan Penerbangan. Silahkan teman-teman langsung cek saja bagaimana sih track record dan hasil mediknya Novi, ya kan? Kita tidak perlu membantah, oh saya bukan pengguna narkoba, saya bukan pecandu narkoba, tapi kita tunjukkan faktanya saja dan bukti, ya kan? Itu yang Novi lakukan. Dia nggak mau membantah, buktikan saja kalau pecandu narkoba, saya kelihatan ini mediknya, ya gitu. Jadi terkait dengan apa yang diucapkan seseorang di media sosial maupun di bukan umum, itu pasti akan ada konsekuensinya. Akan tapi bukan itulah tujuan utama teknologi sekarang. Gimana caranya pengobatan Mas Agus
dapat dilaksanakan dengan baik. Itu poinnya. Mengejutkan, Novianti Pratiwi akhirnya muncul di hadapan publik dan angkat bicara pasca dilaporkan ke polisi oleh pihak Agus Salim dengan tuduhan pasal pemerasan disertai pengancaman. Lantas seperti apa persisnya laporan polisi yang telah dilayangkan pihak Agus Salim tersebut tertanggal 26 Oktober 2024? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Agus Salim, korban penyiraman air keras diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Farhad Abbas dan tim, kembali membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya atas Novianti Pratiwi dengan tuduhan diduga telah melakukan pemerasan disertai ancaman atas Agus Salim. Lantas, ini isi laporan pihak Farhad Abbas sebagai kuasa hukum Agus kepada Novi. Telah melaporkan dugaan tindak pidana pemerasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 369 dengan terlapor atas nama Pratiwi Novianti. Uraian kejadian. Pelapor selaku kuasa hukum dari korban menerangkan bahwa insiden penyiraman air keras yang dialami korban pada bulan Agustus 2024 yang mengakibatkan kebutaan pada kedua mata. Selanjutnya, korban membutuhkan perawatan dan biaya yang kemudian didapatkan dari sumbangan alias donasi dari para donatur dengan jumlah 1.400 miliar rupiah yang ditransfer ke rekening korban. Kemudian terlapor sebagai pendiri Yayasan Peduli Kemanusiaan meminta sumbangan dengan cara mengancam dan memfitnah yang seolah-olah korban tidak amanah terhadap dana sumbangan tersebut dan terlapor mengirim pesan WhatsApp bertuliskan, "Kalau hari ini nggak dikasih, saya ke Dinsos ya Mbak," dan bikin laporan dan akan diviralkan. Pihak Farhad Abbas pun mengaku sudah menyerahkan 2 alat bukti kepada penyidik terkait laporan polisi atas Novi tersebut. Dan Novi terjerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara maksimal selama 4 tahun. Laporan atas Novi kita sudah lebih dari 1, karena selain itu, pihak Agus juga melaporkan Novi dengan pasal dugaan pencemaran nama baik atau fitnah dan Undang-Undang ITE. Hari ini kan resmi ya. Pertama laporan pencemaran baik, hari ini laporan 369-nya kita laporin ya. Jadi kita nggak main-main ya. Kita serius. Kita nggak peduli karena petisi itu dibuat di belakang gitu. Bener kan? Kuasa. Oke? Terkait saksi itu nanti pihak penyidik yang akan memproses ya. Yang pasti saksi itu adalah salah satunya ya keluarga Agus sendiri ya, termasuk Wawa dan anak-anaknya. Pasal 369 ya terkait pemerasan dan ancaman itu maksimal bisa 4 tahun penjara. Pastinya sudah lengkap ya bukti-bukti itu dan kita tidak membiasakan bukti itu kita publikasikan di media ya. Bukti itu nanti kita buktikan pada saat penyelidikan ya. Yang pasti kita sudah lebih dari 2 alat bukti kita miliki. Kami sebagai kuasa hukum tidak hanya ya melaporkan NP terkait laporan polisi pemerasan dengan ancaman, tapi kami juga melaporkan lebih dari 1, yaitu
laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah, yaitu pasal 315 KUHP dan UU ITE. Jadi ada beberapa laporan polisi yang kita buat untuk saudari NP agar mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu. Karena klien kami Agus merasa dirugikan, tidak bisa melakukan pengobatan, perawatan, bahkan sangat miris sekali keadaannya sekarang akibat perbuatannya itu. Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus Salim kembali menegaskan bahwa kliennya tidak pernah meminta kepada Novi untuk dilakukan open donasi. Tidak ada juga perjanjian tertulis antara keduanya terkait hal tersebut. Yang terjadi adalah karena kebaikan hati Novi, ia berinisiatif membuat open donasi melalui sosial medianya. Lalu meminta bantuan Denny Sumargo agar kondisi Agus Salim yang menjadi korban penyiraman air keras hingga menyebabkan matanya hancur dan tidak bisa melihat lagi mendapat simpati publik dan memberikan donasi. Nggak ada, ini orang Agus yang nggak minta-minta. Nggak ada bilang ayo bantu Agus, nggak ada. Ini murni dikasih nomor rekening silahkan. Jangan lagi bilang ini diburu-buru menyumbang untuk pengobatan, nggak mungkin. Tahapan operasi itu ada tahapnya, ada aturannya. Tidak langsung pindah masuk langsung operasi besok. Butuh waktu. Loh, Agus mah biar nggak usah minta donasi pasti orang minta bantuan gitu kan. Dan Agus kan tidak mengatasnamakan yayasan, dia hanya ketimbangan rezeki yang dimana mereka bilang bantu Agus. Nomor rekeningnya kan salahnya di mana? Ya, jadi bikin masalah, gitu. Dibuat dipanas-panasi orang, ada uang tidak berobat. Ya, justru jangan-jangan dia ingin mengambil keuntungan dari situ. Karena ada juga rekening yayasan dibentuk, diambil. Ya, tinggal buka aja rekeningnya masuk Agus berapa. Kan kalau kita lihat tidak transparan, karena dia bilang hanya 3 hari, sisanya buat OTGD. Itu yang kita anggap ada yang perlu diaudit. Kemudian bicara donasi, memang yang di donasi ini langsung, bukan donasi dari yayasan. Tidak ada yang menyatakan yang mengumpulkan dana itu adalah yayasannya Novi. Tidak ada, ya, karena nggak ada kontak, nggak ada perjanjian antara Novi dan yayasan. Ya kita hanya anggap orang baik yang datang menyarankan, ayo, dan tidak ada yang bilang nanti kalau ada bagi hasil dibagi, nggak ada apa-apa. Dan dia mengatakan nggak ada perjanjian aja, dan karena tidak ada perjanjian, otomatis tujuan itu semata-mata bukan hanya untuk membuat mata yang buta menjadi terang, tidak melihat kembali. Karena itu tidak mungkin terjadi. Nah, kalaupun dibenarkan apabila Agus menggunakan untuk kepentingan Agus dan keluarga. Karena itu adalah sumbangan. Bukan sumbangan ini buat mata Agus sampai nyala, kemudian nggak boleh dipakai, dikasih ke ibunya untuk makan, untuk tidak boleh sewa rumah, atau tidak boleh rumah, nggak ada larangan seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa itu uang belum digunakan untuk apa-apa. Itu uang 1,3 miliar sudah di Novi dan yayasannya. Nah, jadi saya nggak bisa berdebat lagi. Kecuali uang masih di kita, bolehlah kalian negatif sama kita. Nah, harusnya kan negatifnya sama yang punya, yang menguasai barang gitu. Kenapa diambil? Padahal kalian tidak punya legal standing maupun kapasitas untuk menguasai uang itu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.